Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktila. Saya di sini akan menjelaskan tentang Smart Business Map for Student. Apa itu Smart Business Map? Smart Business Map atau SBM merupakan sebuah alat dan proses dalam bisnis. Smart Business Map merupakan sebuah indikator kesehatan ataupun kelayakan sebuah bisnis. Smart Business Map terbagi atas 3. Yang pertama, Flying Flag, Market Landscape, Operational Profitability. Berikut ini bagian-bagian dari SBM tersebut. Yang pertama, Flying Flag itu yang berada pada kota yang berwarna merah, kemudian Market Landscape itu yang berada pada kota berwarna kuning, kemudian Operational Profitability yang berada pada kota berwarna hijau. Komponen yang ada pada Flying Flag yang pertama adalah industri dan kategori. Di sini dipakai contohnya makanan dan minuman. Contoh makanan itu adalah makanan cepat saji, makanan Indonesia, contohnya es krim, kemudian minuman itu teh, kopi, soft drink. Kemudian strategi yang digunakan yang pertama divergent, yaitu dilakukan dengan cara memilih bisnis yang spesifik dari bisnis yang bersifat umum. Yang kedua convergent yaitu dilakukan dengan cara memilih bisnis yang umum dari bisnis yang lebih spesifik. Kemudian yang ketiga pivot, dilakukan dengan cara mengubah total bisnis yang telah dijalani. Selanjutnya problem yang akan dipecahkan. Contohnya yaitu listrik padam. Itu dapat dipecahkan dengan solusi yang pertama lampu emergency, genset, dan lilin. Kemudian solusi strategi. Solusi strategi ini dibagi atas 3. Yang pertama yaitu solusi baru, yang kedua solusi yang mematahkan solusi sebelumnya, yang ketiga ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Selanjutnya adalah segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini terbagi atas 4. Yang pertama geografi, demografi, psikografi, dan behavior. Geografi ini yaitu daerah atau wilayah, kemudian demografi itu karakteristik, pekerjaan, gender, dan usia. Psikografi yaitu minat dan kesukaan, behavior yaitu perilaku atau kebiasaan. Kemudian seberapa besar pasarnya? Yang pertama ada market size. Market size yaitu besarnya pasar yang hendak kita ambil. Kemudian yang kedua ada market share, yaitu merupakan kondisi pasar yang menunjukkan seberapa besar pasar yang mungkin digunakan untuk memasarkan produk usaha yang akan atau sedang berjalan. Kemudian ada market potensial. Market potensial sekumpulan konsumen yang memiliki tingkat minat tertentu terhadap penawaran pasar tertentu. Kemudian yang keempat ada konsumsi per kapita. Konsumsi per kapita masyarakat digunakan untuk melihat seberapa besar surplus konsumen yang dapat menjadi market share bisnis yang akan atau sedang berjalan. Kemudian care environment. Care environment merupakan lingkungan eksternal yang mampu memberikan pengaruh terhadap bisnis yang akan atau sedang berjalan. Komponen yang ada di dalamnya yaitu pemerintah, kompetitor, LSM atau lembaga swadaya masyarakat, supplier, konsumen, dan teknologi. Kemudian masuk ke bagian yang kedua, market landscape. Bagian yang ada pada market landscape yaitu Unique Selling Proposition atau USP merupakan suatu strategi yang digunakan agar bisnis yang sedang atau akan berjalan memiliki keunikan dibandingkan dengan bisnis lain di sekitarnya. Keunikan bisnis tersebut merupakan salah satu hal yang menjadi alasan bisnis yang sedang atau akan berjalan dapat bersaing dengan bisnis lain di sekitarnya. Komponen yang ada pada Unique Selling Proposition atau USP tersebut yang pertama adalah fungsi produk, harga, service, quality, daerah, eksklusif, proses, dan bahan. Kemudian strategi USP tersebut ada 3, yaitu yang pertama USP Anda, konsumen, dan USP pesaing. Jika berada pada daerah 1, merupakan daerah yang harus diperkuat untuk meningkatkan elektabilitas bisnis yang sedang atau bahkan berjalan di mata konsumen. Kemudian pada daerah 2, yaitu merupakan daerah yang harus dihindari karena itu merupakan keunggulan dari pesaing Anda. Kemudian daerah yang ketiga merupakan daerah yang harus
saling dihindari antara pembisnis yang sedang atau akan berjalan dengan bisnis pesaing. Sedangkan daerah keempat merupakan daerah yang perang di mana kebutuhan konsumen, USP bisnis yang akan dan sedang berjalan, serta USP pesaing yang bertemu dengan pada satu daerah. Selanjutnya, branding and communication. Brand merupakan salah satu hal yang harus ditanamkan pada mindset semua konsumen, sehingga konsumen yang ada akan menjadi customer. Brand harus sesuai dengan keadaan bisnis yang dapat dikomunikasikan dengan sebuah tagline. Selanjutnya, pricing. Pricing atau penetapan harga. Itu berdasarkan 5 komponen. Yang pertama yaitu biaya produk, yang kedua harga pesaing, yang ketiga sensitivitas, yang keempat USP, dan yang kelima target market. Selanjutnya sales and channel distribution. Yang pertama produsen, distribusi. Selain yang pertama tadi produsen, distributor, toko, eceran, dan konsumen. Kemudian yang kedua ada produsen, toko, eceran, dan konsumen. Yang ketiga produsen ke konsumen. Selanjutnya consumer management. Yang pertama ada try, yang kedua satisfied, yang ketiga loyal, yang keempat engagement, yang kelima advocate. Terus ada strategi. Strategi di sini yang dipakai adalah yang pertama menambah pelanggan baru, yang kedua mempertahankan pelanggan lama, yang ketiga meningkatkan penjualan, yang keempat meningkatkan pelanggan setia. Kemudian dilanjutkan dengan bagian yang ketiga yaitu operational profitability. Bagian yang ada di dalamnya itu yang pertama revenue generation. Revenue generation merupakan prinsip ekonomi adalah bagaimana meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan modal seminimal mungkin. Di sini dipakai dua metode, yaitu pertama metode maksimisasi dan metode minimisasi. Metode maksimisasi yaitu dapat ditempuh dengan cara meningkatkan revenue atau pendapatan bisnis yang akan atau sedang berjalan melalui dua strategi. Yang pertama strategi horizontal dan strategi vertikal. Kemudian metode minimisasi merupakan metode yang dilakukan untuk meminimalisir biaya bisnis yang sedang atau akan berjalan. Selanjutnya, course resource management atau manajemen sumber daya inti itu terbagi atas 3 proses. Yang pertama input, meliputi desain organisasi, info deskripsi, profil, dan recruitment. Kemudian yang kedua ada proses, meliputi orientasi, training, dan connecting. Yang ketiga output, meliputi KPI atau Key Performance Indicator. Kemudian evaluasi, reward, dan promosi. Selanjutnya financial management. Yang pertama ada cash flow. Cash flow merupakan salah satu bagian yang sangat diperlukan dalam bisnis karena cash flow seperti halnya amunisi dalam sebuah bisnis yang akan atau sedang berlangsung. Kemudian profit and loss. Profit bisnis yang sedang atau akan berjalan sebaiknya berorientasi lebih cepat dari hutang usaha sehingga bisnis dapat menghasilkan profit yang berlipat. Kemudian balance and sheet. Balance sheet menyajikan informasi debit dan kredit bisnis yang sedang atau akan berjalan. Balance sheet dapat dijadikan acuan dalam mengambil keputusan yang bersifat short run atau long run pada bisnis yang akan atau sedang berjalan. Demikianlah penjelasan tentang Smart Business Map. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.